Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranti Amalia dari kampus ITEKES Cendekia Utama Kudus yang PKPA di UD Herbalindo Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur produksi pembuatan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Alur produksi yaitu yang pertama penerimaan bahan baku, lalu sortasi, kemudian pencucian, kemudian perajangan, lalu dilakukan pengeringan, setelah itu digiling kasar, kemudian dilakukan penimbangan, selanjutnya pencampuran, lalu dilakukan ekstraksi, kemudian pengeringan ekstrak, setelah itu filling kapsul, setelah itu pengemasan, dan jadilah produk jadi. Yang pertama di sini saya jelaskan penerimaan bahan baku adalah penerimaan bahan baku harus memperhatikan kemasan, jenis, dan jumlah, di mana penerimaan bahan baku diperoleh dari pemasok yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki bahan yang bermutu baik. Kemudian standarisasi bahan baku diperlukan agar bahan baku yang didapat seragam dan menjamin efek farmakologi tanaman. Selanjutnya, bahan baku yang diterima harus memenuhi standar dan terjamin keaslian. Yang kedua yaitu sortasi. Sortasi yaitu memisahkan tanaman dari bahan yang tidak digunakan seperti tanah, kerikil, daun busuk, dan serangga. Sortasi bertujuan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi dari bahan, serta untuk menjaga kemurnian bahan. Selanjutnya dilakukan pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lain yang melekat pada bagian simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir. Tujuan pencucian simplisia untuk mendapatkan simplisia yang bersih dan bebas dari kotoran dan patogen. Selanjutnya, perajangan. Perajangan merupakan kegiatan mengubah ukuran bahan baku dengan cara memotong, mengiris, dan lain sebagainya sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Perajangan untuk memperluas permukaan sehingga kadar air yang terkandung di dalam bahan akan lebih cepat menguap. Selanjutnya dilakukan pengeringan. Tujuan dari proses pengeringan yaitu mengurangi kandungan air di dalam bahan dan bahan tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, diangin-anginkan, atau menggunakan oven, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan dengan oven tidak lebih dari 60 derajat Celcius selama 6-8 jam. Pengeringan yang terlalu lama dan suhu yang tinggi dapat merusak komponen-komponen yang terdapat di dalam simplisia. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air menjadi kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, setelah pengeringan akan dilakukan sortasi kering. Tujuannya untuk memisahkan bahan-bahan yang rusak atau terlalu busuk. Selanjutnya, giling kasar. Giling kasar bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel simplisia sehingga permukaan simplisia lebih luas. Semakin luas permukaan simplisia, maka semakin mudah pelarut untuk menembus sel tanaman sehingga dapat menarik senyawa aktif. Kemudian dilakukan penimbangan. Penimbangan dilakukan sebelum simplisia dicampurkan untuk diekstraksi. Dilakukan mixing, yaitu pencampuran dilakukan agar memudahkan proses ekstraksi.
Selanjutnya ekstraksi. Ekstraksi yang digunakan pada metode ini yaitu ekstraksi maserasi. Ekstraksi maserasi yaitu proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Nah, hasil dari ekstraksi akan memperoleh ekstrak kental yang nanti selanjutnya akan diproses. Selanjutnya pengeringan ekstrak. Pengeringan ekstrak menggunakan dua cara, yaitu menggunakan oven dan pengeringan yang menggunakan bahan tambahan atau filler. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga menjadi ekstrak powder. Pengeringan ekstrak adalah proses pengeringan ekstrak kental dengan cara mengeluarkan sebagian besar air dari bahan. Tujuannya adalah untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan dan memperpanjang masa simpan produk. Selanjutnya dilakukan filling kapsul. Filling kapsul merupakan proses produksi pembuatan obat berbentuk kapsul yang dibantu dengan penggunaan mesin filling kapsul. Penggunaan mesin dari filling kapsul agar mempercepat pengisian kapsul dan memberikan efisiensi waktu. Kapsul terdiri dari dua bagian, yaitu potongan yang lebih panjang disebut body atau badan kapsul, dan yang lebih pendek yaitu disebut cap atau kepala. Nah, sebagian besar cangkang kapsul terdiri dari gelatin, gula, dan air. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pengemasan primer, pengemasan sekunder, dan pengemasan tersier. Pengemasan primer contohnya bentuk botol plastik, kaleng, saset, dan lain-lain. Pengemasan sekunder contohnya kotak kardus. Pengemasan tersier contohnya karton atau kardus coklat. Kemas primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk dan berfungsi sebagai pelindung dari wadah produk. Kemas sekunder adalah kemasan yang digunakan di luar kemasan primer untuk melindungi produk dan memudahkan penanganan. Kemas tersier adalah lapisan yang ketiga kemasan yang berfungsi untuk melindungi dan menyimpan produk dalam jumlah besar. Selanjutnya produk jadi. Produk jadi adalah produk obat tradisional yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan dan siap untuk didistribusikan. Persyaratan produk jadi obat tradisional yaitu yang pertama memiliki izin edar dari BPOM, yang kedua memiliki sertifikat analisis produk jadi, yang ketiga memiliki lembar data keamanan dan spesifikasi bahan baku, yang keempat memenuhi kriteria aman, yang kelima membuktikan klaim khasiat secara ilmiah atau praklinik, yang keenam memiliki standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan, dan yang terakhir yaitu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari saya tentang alur pembuatan produksi obat tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.